Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan suragan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Jawa. Kita sudah memasuki fasal al-awqatu allati tahrumu fiha as-salatu. Waktu-waktu yang haram di dalamnya dilaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafarallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solehina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ono anggit fasal suwiji ngibarate fasal. Tahrumu haram apa sing haram as-sholatu nglakoni salat. Allati yo salat silah allati laisa kang ora ono iku laha kadue allati apa sababun anduweni sebab sifat sababun mutaqaddimun kang dingini wala muqarinun lan ora ono sebab kang barengi nang di oleh haram salat fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Jadi ada 5 waktu yang kita haram melaksanakan salat di dalamnya. Tapi sholat-sholat yang tidak punya sebab mutaqaddim ataupun tidak punya sebab yang muqarin. Berarti kebalikannya, kalau punya sebab yang mutaqaddim maka boleh, atau punya sebab yang muqarin maka boleh. Sebab mutaqaddim itu berarti sebab yang mendahului, ada sebab dahulu baru kita sholat. Kalau sebab muqarin berarti sebab yang membersamai, sebabnya dengan sholatnya itu bersama, berbarengan, maka dinamakan sebab muqarin. Nah, kalau kita melaksanakan sholat yang punya sebab mutaqaddim dan muqarin di 5 waktu ini, maka tidak menjadi haram. Misalkan contoh sebab yang mutaqaddim, sebab yang mendahului, misalkan seperti sholat jenazah ya. Ada jenazah dulu baru kita sholat, maka itu sholat sebab yang mempunyai sebab mutaqaddim, mendahului. Maka sholat jenazah setelah sholat asar maka tidak haram karena ada sebab yang mutaqaddim, ada mayitnya dulu baru kita sholat, maka tidak masalah karena punya sebab yang mendahului. Atau sebab yang muqarin, yang membersamai, kita sholat karena bersamaan dengan sebabnya. Misalkan kita sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan ketika kita masuk masjid, karena memang ketika masuk masjid disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi sholatnya dengan masuk sebab sholat itu karena masuk masjid bersamaan, maka dinamakan dengan sebab muqarin. Maka kalau sholat punya sebab muqarin seperti tahiyatul masjid maka tidak ada masalah, artinya tidak haram. Kalau tidak punya sebab mutaqaddim atau muqarin baru haram. Di mana saja 5 waktu itu inda tulu'i syamsi, suwiji ing dalam nalikane metune srengenge, hatta tartafi'a sehingga munggah apa srengenge qadra rumhin kelawan sak kira-kirane sak penombak. Yang pertama ketika matahari baru mulai terbit ya. Tadi kan waktu sholat subuh akhirnya itu ketika sudah mulai terbit matahari. Nah, kita habis sholat subuh itu belum boleh langsung sholat sampai matahari benar-benar naik sekira-kira 1 penombak ya, sudah naik sempurna, sudah terlihat semuanya. Kalau kita di padang pasir, matahari ini sudah terlihat semuanya, maka itu sudah mulai baru sholat duha ya. Jadi sholat duha belum boleh dilakukan kalau belum mataharinya sempurna terbitnya. Itu yang pertama, setelah selesai waktu sholat subuh sampai terbit matahari secara sempurna. Wa indal istiwa ilan kaping pindone ing dalam nalikane waktu istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati ing dalam liyane dina Jum'ah hatta tazula sehingga lingsir apa srengenge. Dan yang kedua itu ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu matahari tepat di atas, di tengah-tengah kita ya, di atas kita persis. Maka itu waktu istiwa, tidak boleh sholat dulu kecuali kalau hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat boleh ya, karena hari Jumat itu susah ya, orang berangkat
pas waktu istiwa, belum masuk waktu duhur, belum masuk waktu sholat Jum'ah ya, itu langsung sholat itu tidak apa-apa kalau hari Jumat. Tapi kalau selain Jumat tidak boleh atau haram ya sholat di waktu istiwa matahari tepat di atas. Nah, sampai kapan belum boleh sholat? Sampai matahari sudah tergelincir sedikit ke arah barat. Nah, artinya sudah tergelincir, artinya sudah masuk waktu sholat duhur. Terus wa indal isfirori lan kaping telune ing dalam nalikane ramyang-ramyang hatta taghruba sehingga surup apa asyamsu srengenge. Ketika hendak maghrib ya, menjelang maghrib itu termasuk au tahrim ya. Sudah ramyang-ramyang sedikit lagi mau maghrib. Nah, itu tidak boleh sholat atau haram. Wa ba'da sholatis subhi lan kaping papata ing dalam sawise waktu sholat subuh hatta tatlunga sehingga munggah apa asyamsu srengenge. Setelah waktu sholat subuh ya, walaupun masih di waktu sholat subuh tapi kita sudah melakukan sholat subuh, maka tidak boleh sholat juga di situ. Makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada, karena itu termasuk waktu tahrim. Wa ba'da sholatil asri lan kaping limane ing dalam sakwise sholat asar hatta taghruba sehingga surup apa srengenge. Setelah sholat asar ya, setelah kita sholat asar maka setelah itu tidak boleh sholat ya. Makanya tidak ada ba'diyah asar, tidak ada, karena itu termasuk waktu tahrim yang kita haram melaksanakan sholat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang 5 waktu yang diharamkan sholat, tapi sholat-sholat yang tidak punya sebab mutaqaddim dan tidak punya sebab muqarrin. Kalau punya sebab mutaqaddim dan sebab muqarrin maka boleh-boleh saja. Kita lanjutkan lagi di pembahasan yang selanjutnya, di pasal yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.